Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita dapat kembali bersama-sama bersekutu. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan membawa hidup kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada sukacita yang Tuhan akan berikan untuk setiap kita. Mari bersama-sama sebelum kita akan menyembah Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Puji nama Tuhan saudara, firman ini menjadi sebuah pengingat untuk setiap kita bahwa segala hal yang kita lakukan, semua hal mulia, semua hal baik, semua hal yang layak dipuji oleh banyak orang, ketika tidak dikerjakan di dalam kasih, Alkitab berkata bahwa semua itu akan menjadi sia-sia. Semua kebaikan kita, semua kerohanian kita, semua liturgi ibadah kita, semua menjadi sia-sia, kata firman Tuhan, jika tidak ada kasih di dalamnya. Untuk itu saudara sekalian, mari bersama-sama kita melihat kembali bahwa apakah ada kasih di dalam hati kita? Apakah ada kasih yang sejati yang kita miliki kepada Tuhan? Kasih yang sejati yang kita miliki bagi orang-orang di sekitar kita. Karena tanpa kasih, Alkitab berkata kita seperti gong yang berkumandang. Kita seperti canang yang gemerincing, yang suaranya keras di mana-mana, tetapi isinya tidak ada. Hidup kita bisa menjadi seperti itu, saudara. Hidup kita bisa menjadi sesuatu yang mungkin orang banyak cerita, wah si dia hebat, si dia luar biasa, si dia keren dan seterusnya. Tetapi ketika semua kehebatan kita, bahkan kehebatan rohani sekalipun seperti Alkitab berkata, sekalipun imanmu sempurna bisa mindahin gunung, tetapi tanpa kasih itu tidak berarti. Saudara, Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita mempunyai kasih? Tuhan melihat hati kita, apakah kita masih punya kasih? Kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih kepada mereka, bahkan Alkitab berkata yang melukai kita. Mereka yang membenci kita, mereka yang menganiaya kita. Kita harus mengasihi. Dan pada saat ini mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, saudara. Karena secara manusia berdosa kita sulit untuk mengasihi, khususnya mengasihi mereka yang melukai. Kalau mereka yang baik dengan kita, kita bisa dengan mudah mengasihi. Tetapi Tuhan mau agar kita mengasihi mereka yang bahkan masuk dalam kategori musuh. Mengasihi setiap orang yang kita kategorikan sebagai musuh. Dan Yesus berkata, kasihi, berdoa. Doakan mereka, ampuni mereka. Tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi kita mau belajar dan kita percaya bahwa Tuhan memampukan setiap kita. Bukankah Tuhan Yesus juga mengasihi musuh, saudara? Siapa musuh Tuhan Yesus? Kita, orang-orang yang berdosa ini adalah musuh dari Tuhan Yesus.
Dan untuk kita yang berdosa, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita yang adalah seteru atau musuh dari Allah sendiri. Tetapi Tuhan mengasihi. Mari kita belajar untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus. Kita bawa hati kita yang mungkin saat ini penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan. Bahkan mungkin kita pernah berpikir untuk misalnya menghabisi orang-orang yang tidak kita sukai. Kita pernah berpikir untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak kita sukai. Ayo kita bawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan hati kita. Mari kita belajar kalau Tuhan bisa mengubahkan Paulus dari pribadi yang begitu membenci orang-orang Kristen menjadi hati yang mengasihi, menjadi hati yang memberi hidup untuk orang lain. Tuhan juga sanggup mengubahkan setiap kita, mengubahkan saudara, mengubahkan saya. Maka pertanyaannya adalah, maukah kita untuk diubahkan? Maukah kita untuk diubahkan dan berkata, Tuhan, aku tanah liat di tangan-Mu, bentuklah aku, ubahlah aku sesuai dengan rencanamu. Ubahlah hatiku yang pahit ini dengan kasih. Ubahlah kebencian yang aku simpan ini dengan pengampunan. Ubahlah semua kemarahan murka dengan kelemah lembutan. Ubahlah aku ya Tuhan. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa sikap hati dan berdoa, Tuhan, ubahlah aku, ajari aku bagaimana mengasihi seperti Engkau mengasihi aku. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, membawa segenap hati kita kepada Tuhan. Kita mohon, Tuhan, ubah aku, Tuhan, bentuk aku, ajari aku bahasa kasih-Mu. Ajari aku sikap hati yang mengasihi, bahkan mengasihi mereka yang tidak menyenangkan untukku, mengasihi mereka yang bahkan membenciku. Tuhan, ubahkan aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Oh, dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat
padamu. Mari bersama-sama saudara, sebagai doa kita kepada Tuhan, Tuhan, ajari kami bahasa kasih, bahasa cinta. Ajari kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Ajari kami mencintai seperti Tuhan mencintai kami, yang mencintai dengan segala kelemahan kami, yang mencintai dengan segala keterbatasan kami. Dan ajar kami Tuhan mengasihi mereka dengan segala keterbatasan mereka, yaitu keluarga kami, yaitu teman-teman kami, bahkan mungkin orang-orang yang pernah dekat dengan kami dan sekarang jauh karena hal tertentu. Tuhan, ajar kami mengasihi mereka dengan segala kelemahan mereka. Haleluya. Ajari kami bahasa cinta-Mu. Ajar kami Tuhan mengasihi, mencintai seperti kasih-Mu Tuhan. Ajar hati kami, ajar kami Tuhan mengasihi. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi, ajarilah kami. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mengasihi seperti kasih-Mu, mengasihi seperti Kau mengasihi. Haleluya. Mengasihi, mengampuni Tuhan, ajar kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya ya Tuhan. Ajarilah kami ini
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ya Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Mari bersama-sama sebagai doa kita dan perenungan kita atas diri kita. Apakah aku sudah mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka dalam kekurangannya, mengasihi mereka dalam kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Ajar kami Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Amin. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Sebagai doa kita, ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Tuhan, ajar kami. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin, saudara. Kita percaya kasih Tuhan, kasih yang kudus, kasih yang tulus akan memampukan kita untuk mengasihi juga dalam kekudusan. Untuk itu, apa yang engkau alami saat ini, segala kepahitan yang engkau alami, segala luka, kekecewaan,
Dan tentu semua pengalaman-pengalaman itu tidak mudah untuk kita selesaikan dengan kekuatan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Tuhan sanggup mengubahkan hati kita. Dan saat ini saudara, mari kita bersama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Saya mengajak setiap saudara yang saat ini terluka, yang saat ini masih menyimpan kebencian, kekecewaan, mari kita bawa kepada Tuhan. Dan mari kita belajar untuk mengasihi, mengampuni, memaafkan seperti Yesus telah mengasihi setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan, pada saat ini kami bawa hidup kami kepada Engkau. Engkau mengenal hati kami. Engkau tahu setiap cerita, setiap pengalaman yang kami lalui. Engkau tahu pengalaman kami tahun yang lalu. Engkau tahu pengalaman kami 5 tahun yang lalu. Tuhan, Engkau sangat mengerti bahkan pengalaman kami 50 tahun yang lalu. Semua terbuka begitu jelas di hadapan-Mu Tuhan. Bagaimana setiap perkataan dari orang-orang di sekitar kami, mungkin suami, mungkin istri, anak-anak, Tuhan, begitu menghancurkan hati kami. Perkataan saudara-saudara kami begitu menghancurkan hati kami. Tuhan, saat ini kami datang kepada Engkau. Tuhan, saat ini kami datang kepada Engkau. Tuhan, pulihkan hati kami. Tuhan, sembuhkan setiap luka. Tuhan, pulihkan setiap kepahitan. Tuhan, pulihkan setiap kehancuran. Tuhan, ini hati kami. Tuhan, ini pikiran kami, ini memori dalam pikiran kami. Tuhan, Tuhan, pulihkan dan ajar kami mengasihi. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk berkata, aku mau mengampuni, aku mau mengampuni, aku mau mengasihi, aku mau memaafkan, aku mau memberikan pengampunan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya, haleluya. Mari saudara, pada saat ini izinkan saya berdoa untuk saudara. Tuhan, Kau melihat setiap hati yang hancur pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap mereka. Tuhan, Kau lihat setiap hati yang terluka pada saat ini. Biarlah kasih ilahi itu boleh melawat setiap mereka. Tuhan, Kau melihat setiap pikiran yang telah hancur karena berbagai memori-memori pahit. Tuhan, biarlah kuasa ilahi, kuasa Allah boleh memperbaharui apa yang kami simpan dalam hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Dan biarlah hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang memaafkan, Tuhan, Kau karuniakan kepada setiap anak-anak-Mu di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada pembaharuan, ada pengampunan. Haleluya, haleluya. Oh, ajarilah kami ini saling, amin, mengasihi. Kami ini saling mengampuni, amin Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, amin saudara. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang kudus, yang tidak terbatas itu akan memampukan saudara, memampukan engkau untuk juga mengasihi. Biarlah pemulihan Tuhan, biarlah pengampunan ilahi, pemulihan yang dari Tuhan boleh melawat setiap saudara. Dan percayalah, ketika kita di dalam Tuhan, kita akan dimampukan untuk
mengasihi. Dan angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat, pertolongan, sukacita dari Allah Roh Kudus memampukan setiap saudara untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam pemulihan daripada Tuhan, menyertai saudara sejak dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat hidup di dalam kasih. Sampai jumpa dalam penyembahan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.